Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk efektivitas waktu, marilah kegiatan webinar sang pengejar bekerjasama dengan guru inovatif Jateng didukung oleh Microsoft Indonesia. Kesempatan hari ini, Kamis 21 Mei 2020, bersama dengan bacaan basmalah bagi Bapak Ibu yang mengerti amalan kami persilakan sesuai dengan agama dan keyakinannya. Kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk webinar kali ini Bapak Ibu kita akan mengangkat satu tema pemanfaatan Office Form sebagai sistem penilaian dalam kondisi pandemi COVID-19. Seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, saat ini bangsa kita dan negeri kita, dan bukan hanya itu, tapi seluruh dunia saat ini sedang dihadapkan satu kondisi yang cukup sulit, di mana ada wabah yang menjangkit di mana-mana di setiap daerah. Dan ini mengganggu semua sistem, mengubah semua sistem, dan dari situ kemudian semua harus berbenah, semua harus belajar, termasuk kita, para insan pendidikan, banyak belajar dengan adanya COVID-19 ini. Dari situ kemudian kita yang selama ini bisa jadi jarang berinteraksi dengan dunia teknologi informasi, akhirnya mau tidak mau ketika dituntut untuk mampu melaksanakan pembelajaran jarak jauh, kemudian kita belajar bersama, memanfaatkan semua yang ada untuk kemudian bisa memperlancar pembelajaran di kelas kita. Nah, salah satu yang bisa kita gunakan yaitu adalah akun Office 365 yang sudah kita miliki, dan dari sekian banyak fitur yang ada di akun Office 365, ini adalah Microsoft Form atau Office Form yang mana banyak dimanfaatkan mulai dari pembuatan form online dengan penilaian. Nah, kali ini pemanfaatan Office Form akan dikupas lebih dalam oleh narasumber yaitu Mas Fahrudin Sujarwo. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Nasional Terkreatif dan guru di SMA Negeri 1 Sambung Mantan Sragen. Benar tidak, nanti dia memperkenalkan lebih detail. Tidak pantas kiranya apabila saya memberikan pengantar cukup panjang Bapak Ibu. Selamat mengikuti kegiatan webinar kali ini, semoga bermanfaat. Pastikan Bapak Ibu tetap stay, tetap join di webinar ini sampai dengan nanti selesai. Insya Allah di tengah dari akhir sesi akan kita bagikan data hadir dan juga koderium yang dengan kode tersebut Bapak Ibu bisa kemudian mendapatkan pengakuan dari Microsoft di transkrip Bapak Ibu di portal education.microsoft.com. Mas Fahrudin, sepertinya saja pengantar dari kami, waktu sepenuhnya silahkan dibagi kurang lebih 1 jam ke depan untuk pemaparan, dan sisanya maksimal 11.30 untuk nanti Bapak Ibu melakukan tanya jawab. Waktu semuanya kami aturkan kepada narasumber. Monggo. Baik. Terima kasih Mas Agus. Untuk sharing sudah terlihat jelas ya? Terlihat jelas Mas, bisa dilanjut. Bagus. Oke, baik. Bapak Ibu sekalian, saya mulai. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan yang berbahagia ini saya menyapa Bapak Ibu dimanapun berada. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung dalam webinar Guru Inovatif Jawabannya hari ini Kamis Pahing 21 Mei 2020 bersama saya Pak Fahrudin Sujarwo. Saya ucapkan terima kasih pada Mas Agus Wiyanto, owner sang pengajar yang telah memfasilitasi terselenggaranya kegiatan ini. Terus terang Mas Agus ini mentor sekaligus inspirasi saya sejak lama. Saya banyak belajar dari beliau. Terima kasih juga saya ucapkan kepada kawan-kawan rumah belajar yang sudah berkenan hadir pada
kegiatan webinar kali ini, Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu, kita belajar bersama ya, kita belajar bersama di sesi webinar kali ini. Adapun materi yang akan kita bahas ya pada kesempatan kali ini adalah pemanfaatan Office Form sebagai sistem penilaian dalam kondisi pandemi COVID-19. Melalui webinar kali ini diharapkan Bapak Ibu sekalian bisa memahami dasar-dasar dari Office Form, kemudian Bapak Ibu dapat mengenal fitur-fitur yang tersedia di Office Form, selanjutnya menggunakan fitur-fitur tersebut secara optimal dengan pengaturan setting custom, dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian dapat mengimplementasikan Office Form sebagai sistem penilaian secara daring. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini pandemi COVID-19, semua aspek dalam kehidupan itu terdampak, khususnya juga dalam dunia pendidikan, di mana kita sekarang memasuki fase baru dunia pendidikan untuk pembelajaran berbasis daring, pembelajaran jarak jauh yang mungkin Bapak Ibu sekalian sebelumnya belum pernah mengalami kondisi seperti ini, belum pernah menjalani pembelajaran jarak jauh. Nah, di sini kita mau tidak mau sudah tidak sudah dituntut peran teknologi di sini sangat penting sekali. Dan di sini perkenankan saya untuk membagikan sedikit ilmu yang saya miliki pada Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti kita belajar bersama, jika mungkin nanti ada yang keliru, kita bisa koreksi bersama, kita bisa sharing bersama. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk tahap awal yang perlu kita persiapkan untuk membuat penilaian berbasis daring ini adalah kita akses akun Office 365 kita. Kita masuk ke Microsoft Edge. Kita masuk ke Microsoft Edge, kemudian kita akses akun Office 365 kita di www.office.com, kemudian pastikan kita masuk ke akun yang sudah kita miliki. Nah, di akun Office 365 terus tersedia banyak sekali fitur yang bisa Bapak Ibu manfaatkan. Beberapa kesempatan sebelumnya di sesi webinar sudah dijelaskan tentang pemanfaatan Office Team, OneNote, sesuai juga kemarin sudah disampaikan. Untuk saat ini, kali ini kita akan fokus membahas tentang salah satu fitur yang tersedia di Office 365, yaitu Office Form. Di sini Office Form itu adalah salah satu fitur yang tersedia di Office 365. Ini kita buka Office Form ini. Di sini kita masuk ke dashboard dari Office Form ini, Bapak Ibu. Jadi di Office Form ini bisa dibilang untuk sistem penilaian digital ya. Sistem penilaian digital di mana kita bisa membuat rubrik atau evaluasi secara daring. Nah, di sini di dashboard pertama ini akan ditayangkan beberapa fitur. Yang pertama ini adalah formulir baru, yang kedua itu adalah quiz baru. Formulir baru ini bisa kita gunakan untuk membuat instrumen untuk responden yang tidak memerlukan poin, tidak memerlukan nilai. Dan jika kita menghendaki untuk nilai dari masing-masing poin yang bisa diisikan oleh responden, kita akan pilih quiz baru. Nah, di panel yang lainnya di sini akan ditayangkan apa saja form yang sudah kita buat. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa form yang sudah saya gunakan, dan di sini saya akan sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana kita akan membuat
penilaian, contohnya perkembangan ataupun semesteran. Kita pilih yang ini Bapak Ibu, kita pilih yang kuis baru. Jadi kuis baru, kemudian di sini disajikan pertanyaan ya, kita klik dulu judulnya ini untuk apa ya, untuk apa, untuk ulangan apa. Nah, sebaiknya sebelum kita memasukkan instrumen assessment atau penilaian ke office form ini, kita sudah persiapkan dulu, persiapkan untuk untuk materinya. Jadi materinya sudah kita persiapkan materinya. Jadi nanti kita tinggal copy paste saja ya, cara copy paste saja. Misalnya ini saya contohkan ulangan materi perubahan sosial. Nah, kemudian di deskripsinya di sini misalnya dituliskan pilihlah jawaban yang benar. Nah, yang atas ini adalah judulnya, kemudian yang bawah ini adalah deskripsinya. Kemudian kita bisa menambahkan di sini ya, kita klik tambahkan baru. Di sini ada beberapa opsi yang bisa dipergunakan, bisa untuk pilihan teks, penilaian, tanggal, dan ada beberapa opsi yang di sini kita bisa gunakan ya. Nah, untuk yang pertama kita akan meminta responden untuk memasukkan nama. Jadi kita pilih yang teks. Nah, di sini kita klik nama. Kemudian selanjutnya ada fitur di sini ya, jawaban panjang harus di sini. Nah, ini kita pastikan kita klik yang harus di sini. Ini artinya untuk memaksa, untuk mewajibkan responden untuk mengharuskan mengisi nama ini. Jika ini tidak diaktifkan, ini nonaktifkan, responden atau siswa nanti bisa melewati ini tanpa memasukkan hasil dari pertanyaannya ini ya. Jadi kita pastikan untuk itu. Nah, kita klik yang 3 titik di bawah 3 titik horizontal ini ya. Nah, masukkan misalnya contohnya judul. Dan di sini kita berikan deskripsinya. Contohnya masukkan nama kalian. Ini. Di form awal ini kita tidak memerlukan untuk poin ya. Jadi kita kosongkan saja poinnya. Ya, ini yang membedakan tadi antara yang form dengan yang quiz. Kalau untuk yang jenis form ini poinnya tidak ada, Bapak. Jadi ini kosong. Kemudian selanjutnya kita pilih yang tambah baru ini. Tambah baru, kemudian kita pilih yang pilihan. Kita klik yang pilihan. Nah, di sini kita masukkan misalnya kelas. Subjudulnya pilih kelas kalian. Kelas kalian. Nah, di sini kita bisa masukkan misalnya kelas 12 MIPA 1. Bawahnya MIPA 2. Bawahnya MIPA 3 dan seterusnya. Kita bisa menambahkan opsi-opsinya itu kita dengan mengklik tambahkan opsi ini. Nah, jadi selanjutnya kita akan masukkan lagi, kita masukkan untuk soalnya. Kita klik tambahkan baru, kemudian pilih yang pilihan. Nah, di sini kita masukkan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. Jadi pastikan Bapak Ibu sudah memiliki bank soal, jadi ini sudah enak tinggal copy pastekan saja. Saya contohkan, di sini saya sudah punya beberapa soal, saya tinggal copy pastekan, tahap ini. Nah, di pertanyaan ini kita tidak memerlukan untuk subjudulnya, jadi kita nonaktifkan ya. Klik, kemudian nonaktifkan subjudulnya. Ini kita tinggal masukkan saja. Nah, di sini Bapak Ibu bisa memasukkan gambar. Dan di sini gambar atau video. Jadi sangat powerful sekali ya. Jadi ini untuk di sini kita bisa masukkan gambar. Nah, gambar ini kita bisa cari.
apakah gambar yang itu berasal dari file yang sudah kita miliki, kita klik unggah di sini, ataupun dari OneDrive yang kita miliki. Jadi kita tinggal mengembedkan saja ke dalam Office Home ini. Selain dari itu, Bapak Ibu juga bisa memasukkan equation jika memang diperlukan. Contohnya misal mata pelajaran matematika ya. Nah, di sini ada di opsi ini ya, optional ini kita klik, kemudian di sini ada matematika. Nah, di sini ada matematika, kita bisa masukkan ya. Kita bisa masukkan untuk apa? Untuk rumus matematikanya di sini. Kita disesuaikan saja. Oke, saya di sini tidak memerlukan untuk opsi equation matematika dan aktifkan. Sudah juga saya matikan. Selanjutnya kita tinggal memasukkan ya. Kita memasukkan untuk opsi jawabannya. Memasukkan P, fase, kopi. Jadi kita masukkan satu persatu lalu. Kita masukkan satu persatu hasil yang sudah kita persiapkan di dalam soal. Nah, fase. Nah, selanjutnya seperti ini. Setelah kita masukkan opsi jawabannya, pastikan kita tentukan opsi ini mana yang betul jawabannya. Saya contohkan di sini untuk yang dari pertanyaan ini yang betul adalah jawabannya beban sosial. Nah, di sebelah panel sebelah kanan ini kita checklist. Yang ini jawaban yang tepat. Klik. Nah, seperti ini. Terus selanjutnya, di poin ini kita masukkan. Nah, di Office Home ini memfasilitasi Bapak Ibu untuk soal-soal yang bervariasi. Contohnya, misalnya ada 5 soal atau 10 soal. Jadi masing-masing soal itu, misalnya 10 soal ya. Kalau total skornya 100 kan masing-masing 10. Tapi di sini kita bisa mengatur, misalnya ada pertanyaan yang host dan itu memerlukan bobot yang lebih tinggi dibandingkan yang lainnya. Nah, ini kita bisa atur. Contohnya di sini untuk bobot poinnya 20 misalnya. 20 masukkan di sini. Kita akan sampel membuat contoh dengan 5 jenis pertanyaan. Nah, di sini sudah ada. Kemudian kita tambahkan baru untuk soal berikutnya. Ya. Kita tambahkan baru untuk soal berikutnya. Sama seperti tadi. Oke. Kemudian pastikan. Kemudian pastikan lagi. Oke. Pastikan. Nah, di soal yang berikutnya ini. Ada suara masuk Mas Agus? Mohon maaf saya mute all karena belum menemukan sumber noise. Mas Fahrudin bisa hidupkan dan Bapak Ibu mohon berkenan tidak menghidupkan mikrofon selama kegiatan. Sekali lagi pada Bapak Ibu peserta mohon berkenan tidak menghidupkan mikrofon agar pelatihan atau webinar ini bisa berjalan dengan lancar. Monggo Mas Fahrudin bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Mas Agus. Oke, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan. Untuk soal berikutnya, di sini kita akan mencoba memasukkan gambar ke dalam instrumen soal. Ya, kita klik yang ini, gambar icon ini, gambar sisipkan media. Kemudian kita pilih gambar, terus pilih unggah. Nah, di sini kita tentukan gambar mana yang akan kita masukkan. Misalnya saya contohkan, saya cari gambar yang akan saya masukkan ke dalam Office Home. Saya klik ini, kemudian klik open. Dan di sini sedang berlangsung proses uploading ya, upload ke dalam. Nah, seperti ini. Ini sudah masuk ke dalam instrumen penilaian. Selanjutnya kita tinggal masukkan lagi, copy, paste hasil soal-soal yang sudah kita persiapkan di ruang soal. Paste. Nah, untuk yang soal yang kedua ini kita rencanakan untuk bobot soalnya untuk
bobot soalnya sebesar 30. Nah, seperti ini. Dan di sini juga ada opsi untuk jawaban ganda. Jadi di sini jika misalnya dalam satu soal tersebut Bapak Ibu menghendaki untuk soalnya bisa jawabannya lebih dari satu, ini bisa kita bisa aktifkan ya, kita bisa aktifkan. Nah gitu. Nah, lalu kita tinggal masukkan lagi, tinggal masukkan untuk soal-soal berikutnya. Saya contohkan di sini saya sudah punya 5 soal. Saya akan contoh membuat 5 soal ya. Dan pastikan di sini Bapak Ibu tidak perlu untuk memasukkan opsi A, misalnya A, B, C gitu, tidak perlu ya. Jadi langsung untuk jawabannya saja. Karena nanti kalau misalnya seandainya nanti Bapak Ibu menghendaki untuk mengacak untuk jawaban dan soalnya, kalau nanti disertakan opsinya A, B, C, nanti akan berantakan gitu ya jadinya. Gitu. Pada hakikatnya ini contohnya jawaban yang ini, kemudian untuk poinnya 10. Tambahkan lagi dengan pilihan. Di sini kita persiapkan 5 soal, contohnya dengan total skor 100 ya. Skor sekolah. Dan di sini Bapak Ibu memasukkan satu persatu soal-soal yang sudah dipersiapkan di bank soal. Ya. Memasukkan satu persatu seperti ini. Oke. Paste. Jadi untuk mempermudah, tinggal gunakan aja di shortcut di keyboard itu Ctrl C, Ctrl V. Ayo lebih cepat ya. Ctrl C, Ctrl V. Kita sudah persiapkan dulu soalnya contohnya di Microsoft Word ya. Satu lagi soal terakhir. Oke. Paste. Oke. Paste dan seterusnya. Kita masukkan di sini ya, dalam opsi jawabannya. Nah, soal ini kita rencanakan untuk bobot soalnya itu 20. Nah, seperti ini Bapak Ibu, ini kita sudah membuat instrumen penilaian daring ya, penilaian daring dari awal ya. Kita contohkan di sini kita membuat 5 soal. Saya rekap lagi dari awal, yang atas ini adalah judulnya, judul apa, judul asesmen, judul materi ulangan yang akan kita sampaikan, ulangan materi perubahan sosial, totalnya 100 poin. Nah, di sini ada subjudulnya. Kemudian di yang pertama ini kita menghendaki untuk responden itu memasukkan nama, khususnya untuk siswa, nanti ini kita berikan kepada siswa, kita berikan nama, kemudian kita berikan subjudulnya, masukkan nama kalian. Yang kedua di sini kita tentukan untuk menentukan kelas ya, kita klik kelas, kemudian pilih kelas kalian, kemudian kita masukkan kelas berapa, jadi nanti responden atau siswa tinggal memilih kelasnya. Kemudian kita masukkan satu persatu, baik itu soalnya ataupun untuk opsi jawabannya. Dan di sini tadi Bapak Ibu bisa memasukkan untuk gambar ataupun video di soal ya, di soal. Kemudian untuk di opsi jawaban, di sini jawaban yang sederhana ya. Jawaban yang simpel. Di sini kita tidak memerlukan untuk memasukkan gambar atau video ya. Jadi hanya memasukkan teks seperti itu. Dan pastikan Bapak Ibu masukkan poin ya, di sini masukkan poin dan opsi harus di sini harus diaktifkan seperti itu. Nah, seperti ini kita akan masukkan seperti ini dengan jumlah poinnya bervariatif yang menyesuaikan dengan kompleksitas dari soal yang sudah kita persiapkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu bisa melihat ini sudah fix atau belum. Kita klik yang nah, nanti hasilnya seperti ini lalu hasilnya seperti ini.
Ya, hasilnya seperti ini. Nah, ini hasil bisa dilihat dari device komputer. Jika nanti mau dilihat dari seluruh, nanti hasilnya seperti ini. Office Home ini sangat ringan sekali dibandingkan platform kompetitor. Ini lebih ringan. Jadi nyaman dan tidak perlu memerlukan banyak research untuk mengakses ini ya. Jadi ini sangat sekali ya untuk Office Home ini. Ya, saya kembali di sini, dan di sini Bapak Ibu juga bisa mendesain untuk penilaian ini dengan lebih menarik. Kita menggunakan tema yang sudah disediakan di sini. Di sini ada menu tema. Nah di sini kita bisa pilih ya. Kita bisa pilih menggunakan tema yang mana. Nah, dan ini jelas akan menarik ya siswa untuk melihat dari interface dari Office Home ini kita tentukan. Nah seperti ini. Contoh saya pilih yang ini. Nah, hasilnya seperti ini. Nanti yang ini hasilnya seperti ini yang akan tayang di responden. Nah selanjutnya Bapak Ibu kita akan membagikan instrumen assessment daring ini yang sudah kita buat dengan menggunakan Office Home. Nah, caranya kita klik bagikan. Kita atur dulu Bapak Ibu. Di sini kita masuk ke formulir pengaturan dulu. Di sini ada pengaturan. Kita klik pengaturan. Nah di sini ada opsi lanjutan yang bisa kita sesuaikan. Contohnya misalnya ini opsi untuk quiz. Di sini kita bisa menaktifkan dan menonaktifkan hasil yang langsung hasil dari asesmen ini yang sudah dikerjakan siswa. Kita bisa mengaktifkan atau mengaktifkan. Berikutnya yang ini yang dapat mengisi formulir ini apakah hanya responden dalam satu organisasi ya, atau siapapun bisa mengerjakan ya. Kalau di sekolah Bapak Ibu siswa-siswinya tidak memiliki akun Office 365, pastikan pilih yang checklist yang di atas ini. Tapi jika sudah memiliki akun Office 365 dan sudah didistribusikan, anak-anaknya sudah sangat familiar dengan Office 365, di checklist yang ini. Ini kita bisa mengatur siapa yang bisa menyelesaikan ini. Nah, berikutnya kita bisa atur juga ini tanggalnya mulai kapan. Kita bisa atur durasinya, ya. Kita bisa atur dari tanggal berapa, ya, kemudian dari jam berapa dan berakhir sampai kapan. Nah, ini kita sangat fleksibel untuk menentukan pengaturan dari Office Home ini. Bisa atur mulai kapan. Saya atur dari hari Kamis ini, mulainya dari jam 9, kemudian selesainya misalnya besok jam 1 siang misalnya. Nah, seperti ini. Nah, ini kita bisa atur. Ini untuk mengacak berikutnya adalah untuk mengacak pertanyaan. Nah, ini nanti di klik acak pertanyaan. Ini soalnya nanti akan diacak di random. Jadi yang nomor 1 bisa di bawah dan seterusnya. Di sini saya tidak memerlukan untuk acak pertanyaan. Dan yang opsi berikutnya ini pemberitahuan. Kirim tanda email responden, kemudian dapatkan pembelajaran email. Jadi ini adalah opsi lanjutan yang bisa Bapak Ibu sesuaikan ya, sesuai dengan kebutuhan. Ya, sesuai dengan kebutuhan. Nah, sudah fix. Kemudian kita akan membagikan hasil instrumen yang sudah kita buat di Office Home ini kepada siswa. Caranya kita klik bagikan. Klik bagikan. Dan di sini ada beberapa opsi yang bisa kita pergunakan. Yang pertama, klik salin URL-nya ini. URL-nya ini kita berikan kepada siswa. Yang kedua, bisa dengan menggunakan QR code. Nah, QR code ini sangat efektif kalau misalnya pembelajarannya langsung tatap muka. Jadi misalnya Bapak Ibu di dalam kelas, kemudian ada proyektor.
Iya, Mas Agus. Halo? Masih terdengar suara saya, Mas Agus? Oh ya, baik. Pak Fakhrudin masih jelas, Pak Agus yang terputus-putus. Oh ya, terima kasih. Terima kasih Pak. Semoga Mas Fakhrudin dilanjut. Oke, saya lanjutkan. Baik, Bapak-Ibu sekalian, di sini ada beberapa opsi untuk membagikan instrumen yang sudah kita buat di Office Home ini. Tadi sudah link, ya kita gunakan linknya. Kemudian yang kedua itu adalah kita menggunakan QR Code. Tadi saya sarankan untuk QR Code ini lebih efektif jika pembelajarannya langsung dalam kelas. QR Code ini ditayangkan ke layar LCD projector, nanti anak tinggal men-scan QR Code ini. Yang ketiga, kita bisa memasukkan, mengebekkan ini ke dalam halaman blog misalnya. Kita punya blog. Yang kita punya blog, kemudian kita pergunakan ini QR Code-nya ini, kode embednya ini kita masukkan ke dalam blog kita. Jadi selain efektif di assessment-nya, kita juga bisa memanfaatkan blog kita sebagai income viewer ya, income viewer. Nah, yang berikutnya itu adalah dengan cara email. Kita bisa membagikan link tersebut ke email dari responden. Nah, kita sesuaikan dengan kebutuhan. Mau menggunakan dari 4 opsi ini, kita akan gunakan yang mana ya? Akan kita gunakan yang mana gitu. Nah, saya contohkan untuk kita gunakan yang salin URL ini. Kita klik salin ya. Salin. Kemudian saya contohkan di sini ya. Saya contohkan di sini, kita pastekan di sini. Nah, URL ini kan cukup panjang, panjang sekali. Jadi kalau untuk mendistribusikan agak susah kalau misalnya anak mencatat satu persatu dari sini. Kecuali kalau misalnya untuk sharing linknya ini menggunakan WhatsApp misalnya atau media sosial yang lainnya, itu bisa langsung akses. Tapi bagaimana kalau misalnya tidak menggunakan itu, yang lebih efektif itu adalah dengan cara shorten link. Jadi mempersingkat link yang panjang ini. Nah, caranya kita menggunakan pihak ketiga ya, Bu. Di sini saya contohkan. Nah, kita gunakan pihak ketiga untuk memperpendek link, shorten link misalnya. Kita gunakan bit.ly. Dan di sini kita masuk menggunakan bit.ly.com. Nah, ini masuk ke laman website-nya ya. Kemudian di sini kita klik create, kemudian kita pastekan yang panjang tadi itu. Ya, yang panjang ini, nah otomatis linknya ini akan memperpendek ya, meningkat ya. Oke, kemudian bisa dilanjut Mas Fakhrudin, mikrofonnya dinyalakan. Mohon maaf tadi mute all karena tidak menemukan sumber noise-nya. Oh, ini Mas Agus. Baik, kita lanjutkan. Baik, ini Bapak Ibu. Yang atas ini adalah link asli dari Office Home-nya. Sangat panjang sekali. Dan yang kedua ini adalah link yang sudah diperpendek. Nah, link yang sudah diperpendek ini yang dibagikan ke responden atau ke siswa. Nah, ini hanya trik saja sih Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan opsi ini atau tidak. Jadi ini hanya
track untuk memperpendek link, mempermudah mendistribusikan link yang sudah kita dapatkan di Office Form itu. Nah, selanjutnya, Bapak Ibu ya, ini adalah hasilnya ya. Hasilnya, kemudian kita akan mencoba mengerjakan mengerjakan soal yang sudah kita buat. Pastikan sebelum didiskusikan kepada siswa, kita trial and error dulu baru. Jadi kita buat ya, kita kerjakan soalnya apakah sudah betul, sudah sesuai atau belum. Nah, kita klik tinggal di sini, kita coba kerjakan. Misalnya namanya saya. Kemudian saya pilih kelasnya misalnya kelas 12 IPA 1. Nomor 1 kita kerjakan dari soal yang sudah kita masukkan dulu. Ya, kita kerjakan. Kemudian oke. Kerjakan. Dan kita kerjakan setiap soal yang sudah kita buat tadi ini untuk memastikan soal yang sudah kita buat itu sudah benar-benar betul. Kemudian kita klik print. Nah, ini sudah terkirim. Kemudian kita klik kembali. Nah, hasil dari responden ini nanti akan terlihat di menu respon ini. Jadi di sini ada dua menu. Yang pertama pertanyaan, yang kedua adalah respon. Nah di sini ya kita bisa lihat. Nah contohnya ini sudah ada tadi ngerjakan Pak Muhammad Zainal Muntaqin. Responsif nih Bapak nih. Terima kasih Pak. Ya. Nah ini kita bisa lihat. Kita klik buka di Excel. Oke. Nah ini kita bisa download hasilnya dalam bentuk Excel. Nah seperti ini. Pokoknya 50 misalnya. Nah, seperti ini Pak. Belum tampil Pak tadi. Belum tampil. Oh iya. Ya. Oh ini X-nya belum tampil Bu ya? Belum Pak. Oke. Nah ini Bu. Sudah terlihat Excel-nya Bu ya? Sampun. Oke. Nah ini adalah hasil Excel tadi yang sudah kita download di Office Form itu. Jadi nanti di sini terlihat namanya siapa ya, terus kelasnya kelas berapa, kemudian juga kita bisa mengidentifikasi masing-masing jawaban dari siswa. Ini sekaligus bisa kita gunakan untuk menganalisa butir soal ya, analisis butir soal. Nah, hasilnya sebenarnya dalam bentuk Excel. Sangat sederhana ya, sangat sederhana, simpel dan mudah untuk diikuti. Bapak Ibu sekalian yang terhormat, demikian penjelasan singkat ya terkait dengan bagaimana kita membuat assessment daring dengan menggunakan Office Form. Jadi Office Form ini platform ya, salah satu platform untuk assessment yang sangat powerful ya, simple ya, ringan, dan saya yakin Bapak Ibu bisa mengikutinya dengan mudah ya, tidak terlalu sulit juga. Dan ringan, ininya ringan, itu ringan sekali dibandingkan platform dari kompetitor yang lainnya. Office Form ini cukup ringan sekali. Begitu Mas Agus untuk pemaparan penilaian dari menggunakan Office Form. Jika ada yang belum paham, silakan ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator Mas Agus Wianto. Terima kasih. Baik, paparan yang luar biasa Mas Farudin. Suara saya bisa terdengar dengan jelas? Terdengar jelas, Mas. Baik, sudah banyak sekali pertanyaan melalui menu chatting Mas Farudin. Yang pertama di menit ke-57 dari jam 9 tadi, pertanyaan dari Bu Era, SMK Negeri 2 Selawi. Kalau soalnya 40, bisa tidak skornya 2,5 per soal. Jadi kalau di set 25 maka jadinya 100 begitu Mas.
soalnya 40 berarti satu soalnya dikasih skor pakai desimal. Bisa nggak ini pakai desimal? Untuk skor itu pastikan nanti totalnya 100 ya. Jadi kalau misalnya 40 nanti ibu jadi nanti jika untuk membuat soal itu nanti pastikan Bapak Ibu sudah memiliki satu soal yang terlebih dahulunya. Contohnya seperti ini. Nah di sini nanti kita atur dari soal-soal tersebut, misalnya 40 soal lagi ya. Kalau ini tadi saya contohkan 5 soal. Dari 40 soal itu dengan total skornya 100, itu nanti masing-masing soal itu berapa? Misal tadi 25 ya, 25 atau berapa. Jadi bukan desimal ya. Jadi itu angka ya, angka berapa sampai berapa gitu. Dengan jumlah skornya itu 100 seperti itu. Begitu Mas Agus. Oke. Berarti bisa ya Mas Farudin ya, kalau misalnya 40. Oke. Karena tadi ada respon juga di menu setting kalau desimal katanya ada yang pernah nggak bisa begitu, mungkin nanti bisa dicoba ya Pak Ibu. Kemudian ada lagi pertanyaan dari Pak Mardiman SMK Negeri 2 mana ini Purworejo mungkin. Apakah pada opsi jawaban bisa diinput gambar Mas Farudin? Ya, seperti tadi yang saya sampaikan di penjelasan awal itu ya, di opsi jawaban ini tidak ada pilihan untuk gambar. Ya, tidak ada pilihan untuk gambar. Jadi di sini Bapak Ibu hanya memasukkan teks saja ya, memasukkan teks saja. Seperti itu. Lalu pertanyaan dari Pak Wuryanto di Sesoyo, apakah bisa di soal itu disisipkan video pada soalnya? Oh ya, baik. Terima kasih. Untuk menyisipkan video pada soal itu bisa, Bapak. Jadi di sini di sebelah kanan ini ya, panel sebelah kanan ini ada gambar ini sisipkan media. Atau kalau misalnya Bapak Ibu di Office 365-nya itu pengaturannya bahasa Inggris, itu nanti ada insert media di sini. Nah, kita klik di sini ya. Nah, di sini ini ada dua opsi. Bapak bisa memasukkan gambar atau video. Nah, kita bisa masukkan video. Emang seperti tadi itu ya, videonya itu. Jadi kalau di video ini kita tidak mengupload, tapi kita sudah persiapkan dulu link dari video tersebut. Ada suara yang masuk Pak Agus. Ya. Mohon maaf Bapak Ibu karena ini ada sedikit kendala di laptop kanan ini sehingga saya harus share meeting ini dengan HP dan cukup kesulitan untuk mencari sumber noise sehingga tidak ada cara selain saya mute all. Mohon sekali lagi berkenan semua peserta tertib sesuai dengan ketentuan selama kegiatan tidak menghidupkan mikrofonnya. Waktu kami kembalikan ke narasumber untuk melanjutkan pembahasan pertanyaan yang sudah masuk. Monggo Mas Farudin bisa nyalakan mikrofonnya. Baik. Terima kasih Mas Agus, ini penjaga gawangnya udah. Terima kasih sekali Mas. Nah ini selanjutkan Bapak Ibu untuk video ini ya. Untuk video ini kita tidak mengupload ya Ibu. Beda sama gambar tadi. Kalau gambar kita tadi ada pilihan opsi untuk mengupload. Atau kita menggunakan memasukkan link dari gambar website lain. Tapi kalau video ini kita memasukkan dari YouTube. Ya, contohkan misalnya kita punya video di kita ambil video di YouTube ya. Kita ambil video di YouTube. Saya contohkan video sosiologi. Misalnya kita cari video yang berkenaan dengan soal yang sudah kita buat ya.
klik share, kemudian kita pastekan, kita copy ini, kita masukkan URL-nya, masuk ke sini nggak dulu. Jadi yang kita masukkan itu adalah URL alamat dari video itu berada. Ya. Jadi bukan mengupload video, tapi kita memasukkan alamat URL yang sudah kita persiapkan. Jika Bapak Ibu memiliki video sendiri, jadi pastikan video itu sudah terupload dulu. Contohnya, misalnya Bapak Ibu video tersebut diupload ke channel YouTube. Atau kalau di Microsoft itu namanya Microsoft Stream ya. Jadi Bapak Ibu bisa mengupload ke situ, kemudian linknya itu dimasukkan ke sini. Contohkan klik tambahkan. Nah seperti ini. Jadi di soal ini bisa dimasukkan video. Caranya seperti tadi. Oke, terjawab ya pertanyaan dari Pak Waryanto Puji Siswoyo. Jadi video bisa dimasukkan di soal dan justru tidak membebani koneksi atau internet kuota Bapak Ibu gitu ya Mas ya, karena hanya cukup ambil linknya saja. Bayangkan kalau harus upload video itu akan sangat berat ya. Ini solusi sekali ya, solutif dari Microsoft Office Form ini. Sudah diberikan fitur untuk menambahkan video, Bapak Ibu cukup memanggil memanggil video dengan menambahkan URL-nya. Begitu terjawab. Baik, pertanyaan selanjutnya Mas Farudin datang dari Bu Rita Indrawati. Pak Farudin, apakah soal dan jawaban harus diupload satu per satu? Ya, baik. Bu Rita ini ketua MGB saya Pak Agus. Selamat datang Bu Rita. Ini MGB Sosiologi Kabupaten Sragen ya. Ya, terima kasih Bu Rita. Jadi untuk memasukkan soal tadi seperti sudah saya tuliskan dari awal, kita masukkan satu persatu ya. Untuk di Office Form ini ya. Kita persiapkan soalnya di Word terlebih dahulu ya. Kemudian kita masukkan satu persatu dari pertanyaannya dan opsi jawabannya ya, kita masukkan satu persatu. Begitu Mas Agus. Halo. Bapak Ibu yang hormati, mohon dengan sangat untuk tidak menghidupkan mikrofon selama Boleh nanya langsung, Pak? Boleh nanya langsung? Halo, Mas Agus. Oke. Monggo Bu, jika ada pertanyaan bisa disampaikan. Silakan. Bu Rita yang mau bertanya secara lisan sebelum kita lanjutkan ke pertanyaan di chatting, silakan bertanya secara langsung. Oh ya, terima kasih Pak Udin. Ini
Office Form itu pada dasarnya kayak pemanfaatnya yang hampir sama kayak Google Form ya. Gitu. Terima kasih. Iya, Bu Rita. Iya, tuh. Jadi cuman kalau ini ya Office Form itu lebih ringan ya Bapak Ibu. Jadi lebih ringan. Kemudian juga Bapak Ibu kalau di Office Form ini ada kalau kita sedikit mengcustom lagi ya, siswa atau responden itu hanya bisa mengerjakan Office Form ini di dalam satu layar. Jadi siswa itu nggak bisa buka yang lainnya. Kalau misalnya di platform yang lain ya, misalnya komputer yang lain ya, itu selain dia mengerjakan form tersebut, dia bisa browsing, cari jawaban dari website lain. Tapi kalau di Office Form ini itu layar itu terkunci. Nah, caranya Bapak Ibu bisa mengunduh aplikasi tambahan Exam View itu ya yang ada di Google Play Store. Di situ ada salah satu aplikasi karyanya dari yang dikembangkan oleh Max Yuce. Beliau itu Microsoft inovatif dan expert ya, dikembangkan di situ. Nah, dengan aplikasi tambahan itu siswa atau responden bisa mengerjakan hasil Office Form itu dengan fokus ya, dengan fokus mobile action namanya Bapak saya contohkan. Bentar, saya contohkan di Play Store. Mobile Excel. Nah ini baru, ini aplikasi yang saya rekomendasikan kepada Bapak Ibu sekalian. Dengan Mobile Excel ini ya, nanti diinstal di aplikasi Android-nya, dan di situ nanti anak ketika mengerjakan Office Form ini, dia tidak bisa melihat aplikasi yang lainnya. Jadi dia tidak bisa melihat aplikasi lainnya, fokus mengerjakan di situ. Dia tidak bisa, kalau yang platform lainnya dia kan bisa multitasking. Selain mainin juga bisa melihat yang lainnya. Nah ini baru mobile ini yang mobile action namanya. Begitu Bu Rita, terima kasih. Begitu Bu Rita, untuk mikrofon bisa di-off-kan, kita lanjutkan ke pertanyaan yang tertulis ya. Mas Harudin masih sangat banyak di ini. Tentang keunggulan Microsoft Form dibanding platform lain, tadi sudah dijawab ya Bapak Ibu, banyak sekali pertanyaan tentang itu. Saya beralih ke Bu Sofariah Hidayati. Tadi Bapak mengatakan sudah menyimpan soal di Microsoft bla 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 bla. Apa ya Pak, saya tadi kurang mendengar. Mungkin Microsoft Word ya Mas ya. Soalnya sudah ada di sana dulu, ketik dulu, tinggal kopas gitu ya. Betul ya? Iya betul sekali. Jadi sebelum kita memasukkan soal ke dalam Office Form itu kita sudah persiapkan dulu soalnya. Kita tentukan dari soal tersebut itu bobot soalnya juga berapa, sudah kita tentukan dari masing-masing soal tersebut. Jadi kita persiapkan dulu di Office Form-nya, di Microsoft Word-nya. Begitu. Jadi pembobotan ya bisa kita lakukan, Bapak Ibu tadi sudah dijelaskan oleh narasumber. Pembobotan berarti terkait dengan tingkat kesulitan soal ya, Mas Harudin ya, kalau begitu ya. Ya betul sekali. Ya, betul sekali. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Bu Rahayu Ningsih, karena terlambat masuk, memulainya dari mana? Saya bantu jawab saja, nanti Ibu masuk melalui office.com atau bisa juga dari portal.office.com, pilih yang form. Kemudian dari Mam Ana menanyakan cara bergabung, ini di luar tema ya. Cara bergabung sahabat sang pengajar, tinggal masuk ke web kami sahabat.sangpengajar.com Bapak Ibu. Cuma untuk saat ini kita close dulu, insya Allah dibuka lagi setelah lebaran. Begitu. Kemudian
kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Mohon Bapak Ibu untuk bisa tertib dengan tidak menghidupkan mikrofonnya. Oke, ada pertanyaan dari Bu Sri Mulyani. Bagaimana cara mengubah setelan bahasa di Microsoft Form? Monggo Mas Bahrudin. Oh, setelan bahasa ya. Oke, baik. Sekarang apa di belakang majelis suara gitu? Mas Bahrudin bisa menghidupkan mikrofonnya? ya, Mas Agus, mohon maaf, anak saya ya, Gus. Oke, saya kira noise dari anak saya dari ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk pengaturan pengaturannya berada di dashboard dari akun Office 365 Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi nanti bisa di ini namanya dashboard akun Office 365 ya. Jadi pojok kanan atas itu ya. Nah, ini sudah terlihat belum ya? Baik. Di pojok kanan atas itu di sini ada akun ya, akun kita ya. Kita klik ya, kita klik. Kemudian di sini ya. Klik ini. Nah di sini ada pengaturan. Nah, tempatnya lupa. Nah, di sini ada pengaturan bahasa dan zona waktu. Nah, di sini kita bisa atur untuk pengaturan bahasanya dan pengaturan tanggalnya ya. Kita pengaturan tanggalnya ya. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, untuk pengaturan bahasa, pengaturan setting itu ada di dashboard dari Office 365 ini. Di sini, kemudian klik ini, kemudian kita pilih bahasa dan zona waktu ya. Bahasa dan zona waktu. Dan ini bisa kita atur bahasanya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya. Ya, bisa sesuaikan ya. Kita bisa sesuaikan. Ini ada banyak pilihan bahasa. Kalau sudah zona waktunya juga kita sesuaikan, lalu kalau sudah kita klik simpan gitu. Begitu Bapak Ibu, untuk pengaturan bahasa ya, pengaturan bahasa dan zona waktu itu ada di Office 3, di dashboard Office 365. Oke, Bapak Ibu, sudah terjawab pengaturan bahasa zona ada di portal Office-nya ya. Begitu, kemudian pertanyaannya dari Bu Dwi Sutrisniwati, apakah untuk tema atau background kuisnya bisa kita ambil dari file yang sudah kita punya? Mungkin custom Mas, custom ya, custom backgroundnya pakai gambar punya sendiri. Bagaimana Mas Bahrudin? Mas Bahrudin, selesai Mas dengar ya? Ya, baik. Mas Agus masih terdengar ya. Baik. Oke. Ya, untuk ini ya, untuk backgroundnya ini ya, untuk backgroundnya ini tadi Bapak Ibu bisa masuk ke menu tema di sini, menu tema. Nah, tadi di sini kan kita menggunakan tema yang sudah disediakan di Office Form. Jika Bapak Ibu menghendaki untuk menggunakan background yang Bapak Ibu miliki ya, di sini ada klik tambah ini. Kita tambah, kemudian di sini diulang lagi, kita klik tema, kemudian klik di sini ada klik tambah ini, icon tambah ini, kita klik, kemudian ini kita klik unggah gambar. Nah, di unggah gambar ini kita bisa cari gambar yang kita miliki itu posisinya ada di mana, apakah ada di OneDrive atau kita akan mengunggah gambar. Ya, contohkan misalnya mengunggah gambar ya, saya unggah gambar,
Kemudian saya akan gunakan kebetulan contohkan gunakan gambar ini klik open. Nah, seperti ini dulu. Ini contoh background yang menggunakan background yang sudah kita miliki. Ini contoh saja ya, saya menggunakan gambar contoh sampel saja. Jika Bapak Ibu memiliki gambar yang bagus ya bisa dipergunakan nanti tampilannya juga bagus. Kalau ini custom saja ya. Begitu Mas Agus. Oke, Mas Farudin masih cukup banyak pertanyaan di sini. Lalu dari Pak Andi, SMK Negeri Jumo. Jika kuis diatur hanya yang punya akun, apakah kita bisa mengetahui mereka yang belum ikut kuis? Saya belum bisa menangkap pertanyaannya. Mas Farudin sudah bisa menerima? Intinya diatur hanya yang punya akun, apakah kita bisa mengetahui mereka yang belum ikut kuis? Oh, memantau siapa yang belum mengerjakan mungkin. Kalau untuk memantau siapa yang sudah mengerjakan itu kita bisa dilihat di menu responnya ini. Ya, di responnya ini kita bisa lihat ini. Kita klik di detail lengkapnya ini kita bisa di sini terlihat listnya siapa saja yang sudah mengerjakan. Ya, kalau untuk memantau kita bisa lihat di menu respon ini, kemudian di sini nama ini kita klik di detail lengkapnya, nanti di sini akan terlihat siapa saja yang sudah mengerjakan. Gitu. Mungkin bisa ditambahkan ID semacam NIS atau nomor absen ya kalau itu kelas tertentu untuk memudahkan short data sehingga malah laksanya lebih mudah. Begitu mungkin Mas Farudin ya. Kalau ingin tahu siapa yang belum masuk datanya. Iya betul sekali. Misalnya nama ya ini ada kelasnya, kemudian nanti kita di ini kita tambahkan misalnya menambahkan nomor absen mungkin ya, nomor absen, nomor absen. Ini nanti siswa nanti pas di Excelnya itu kita lebih mudah untuk mensortir ya. Iya betul. Ya seperti itu. Tapi pastikan itu jangan dikasih poin ya. Gitu. Pastikan kalau yang nama, kelas itu absen itu jangan dimasukkan poin, di skip aja. Soalnya ini kita tidak memerlukan untuk poin dari pertanyaan tersebut. Begitu Mas. Oke, Bapak Ibu ya, jadi bisa ditambahkan nomor absen sehingga nanti Bapak Ibu ketika harus short data itu akan lebih mudah. Kalau saran kami, kelas itu Bapak Ibu sudah berikan, tinggal pilih peserta didiknya biasanya. Khawatirnya mau nulis kelas kayak tadi, ada yang pakai Romawi, ada yang pakai angka, nanti bisa shortnya cukup sulit. Gitu ya Mas Farudin? Iya, betul. Kemudian terima kasih Pak Tribudi juga membantu menjawab. Tadi ada yang menanyakan apakah harus upload satu persatu. Yang betul bukan upload tapi copy paste ya Bapak Ibu. Untuk soalnya di copy satu-satu tapi jawaban ABCD atau ABCDE bisa sekali copy langsung biasanya. Sudah ada yang mencoba itu bisa langsung ya. Opsi jawabannya sekali kopas saja ABCD atau ABCDE-nya sekali ditaruh di A-nya. Atau di paling atas tadi yang bawah otomatis sudah mengisi field atau sel-sel masing-masing. Begitu. Kemudian ada Pak Faizin. Form saya tidak ada opsi sampai dikirim screenshotnya ini. Bagaimana menurut ya, mohon berkenan Pak Muhammad Rofi, baru saja saya matikan mikrofonnya ya, tidak menghidupkan lagi. Terima kasih partisipasinya. Untuk ini Pak, dari Pak Faizin menanyakan di form office beliau itu tidak ada fitur kuis. Bagaimana cara mengaktifkannya? Harusnya sudah ada ya satu paket ya.
Ya, saya baru tahu mengenai itu ya. Jadi di dashboard Office Form ini itu ada dua ya, Bapak. Ada form, ada formulir itu, ada quiz gitu ya. Pasti ada dua ini ya. Kalau cuma satu itu, saya baru menemukan itu. Coba ganti browser, Pak. Ya, ini browser kalau jangan bukannya pakai apa? Firefox, coba pakai Chrome atau pakai Microsoft Edge. Karena kalau di Office Form itu pasti ada dua. Kalau nggak form, pasti kuis di situ ada. Kalau form itu tidak memerlukan untuk poin, ya. Jadi untuk formulir biasa. Tapi kalau kuis itu di situ ada fitur penilaiannya, ada poinnya. Jadi kita bisa merekap hasil dari kuis yang sudah mereka kerjakan. Seperti itu yang saya khusus. Terjawab. Baik. Kemudian dari Pak Bu Ari dari dengan angkut Maluku belajar luar biasa ini dari Maluku sudah bergabung tentang keunggulan tadi sudah dibahas ya Bapak Ibu ya, keunggulan Microsoft Form dibanding yang lain dibantu jawab oleh Pak Tri juga. Salah satu keunggulannya Bapak Ibu di bagian soal Bapak Ibu bisa enter ke bawah ya, jangan membuat paragraf itu bisa menggunakan Microsoft Form. Ini yang tidak dimiliki oleh fitur form lainnya. Kalau di sana nggak bisa, harus diubah jadi gambar ya paragrafnya mas biasanya yang lain. Pak ini menanya. Oke, tambahkan Mas Agus. Tambahkan yang lain untuk kelebihan yang lainnya. Untuk Office Form ini lebih ringan. Ya, jelas. Di sini saya nggak memperbandingkan antara satu platform dan platform yang lainnya. Saya berusaha untuk memberikan kelebihannya apa yang ada di Office Form ini. Jadi kalau di sini lebih ringan ya. Jadi tidak terlalu memakan banyak resource untuk kota ya. Jadi sangat ringan. Terus yang tadi juga kita sampaikan di Office Form ini Bapak Ibu bisa memfokuskan siswa mengerjakan soal itu tanpa dia siswa atau responden mencari jawaban di browser yang lainnya. Jadi mengunci siswa hanya bisa membuka Office Form itu. Kalau misalnya platform lain kan selain dia mengerjakan itu, dia bisa mencari jawaban juga, mencari jawaban di browser yang lain. Istilahnya multitasking. Tapi kalau di Office Form ini Bapak Ibu bisa mengunci betul-betul siswa mengerjakan dari apa yang ada di Office Form itu. Caranya dengan tadi saya sampaikan dengan menggunakan aplikasi tambahan namanya Mobile Exam ya, Mobile Exam. Begitu Mas Agus. Oke, jawab Bapak Ibu. Pertanyaan dari Pak Imam Wahyudi, bagaimana pengaturan untuk semua responden ya, itu hanya bisa satu kali menjawab. Pengaturan responden ya, baik. Hanya pengaturan sekali. Ya, untuk pengaturan responden itu ada di menu sini ya, untuk pengaturan ya. Di menu pengaturan ini di sini yang dapat mengisi formulir ini. Nah, di sini kalau kita pilih opsi yang atas ini itu kalau siswa Bapak Ibu itu tidak memiliki akun Office 365. Jadi siswa tidak memiliki akun Office 365. Jadi sekolahnya itu belum mendeploy akun Office 365. Jadi pastikan untuk memilih ini. Tapi kalau yang bawah ini itu pastikan dalam sekolah Bapak itu sudah deploy akun Office 365. Jadi baik guru ataupun siswa dia memiliki akun Office 365. Nah di sini kita bisa catatkan di sini. Respon per orang, satu respon per orang. Jadi hanya satu akun yang bisa menyelesaikan atau mengerjakan di Office Form ini. Jadi opsinya di sini. Hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon. Tapi perlu diperhatikan tadi, pastikan siswa juga memiliki akun Office 365 dalam organisasi yang sama. Contohnya kalau di sekolah kan ada sekolah .sch.id. Jadi pastikan akunnya sama. Dalam satu sekolah yang sama dalam organisasi yang sama. Seperti itu Mas Agus. Terima kasih Pak. Artinya kemudian
itu yang satu kali respon artinya berlaku untuk yang memiliki satu organisasi ya Pak? Iya betul. Ya berarti kalau dalam satu kelas misalkan ada satu kelas semuanya belum memiliki akun satu organisasi, berarti dia kemungkinan bisa mengerjakan beberapa kali ya. Bisa Pak. Bisa. Iya. Sebenarnya kalau misalnya yang itu kan kita buka bebas. Bahkan kalau kita pilih yang atas ini, bukan siswa berapapun bisa mengerjakan, asal mereka tahu linknya gitu loh Pak. Jadi kalau ini kan siapapun yang memiliki tautan, bukan hanya siswa saja, orang lain bisa mengerjakan ini kalau misalnya pilih yang ini. Nah, ini kita tinggal atur saja Bapak ya. Kita atur kalau misalnya belum memiliki, ya pastikan ini betul-betul safe ya, betul-betul aman. Hanya tersampaikan ke siswa Bapak Ibu kepada siswa Bapak Ibu, tidak ke yang lainnya. Oke, makasih Pak Udin. Mengaturnya di sini. Oke, siap. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih. Baik, sudah terjawab pertanyaan dari Pak Imam, malah langsung sambung. Saya boleh nanya langsung Pak Agus. Oke, dengan Bapak Heru ya. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rudin bagaimana caranya? Kita mengatur soal yang tapi untuk identitas nama dan kelas tetap ada di nomor 1 dan 2 tetap paling atas yang diajarnya soalnya saja misalnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Heru. Ini Pak Heru guru sekolah saya Pak Agus. Terima kasih Pak Heru sudah berkenan hadir ya. Sudah berkenan hadir di webinar kali ini. Baik, Pak Heru, untuk pengaturan ini ya, anak nama, kelas, dan seterusnya, ini sebenarnya tidak perlu Bapak Ibu. Untuk nama, kelas, absen, dan ini sebenarnya tidak perlu. Jika sekolah kita itu memiliki akun Office 365, ya. Jadi kalau misalnya siswa-siswa kita sudah memiliki akun 365, itu kan sudah terdata. Nama akunnya apa, namanya apa, nama akunnya, kemudian nama siswanya, kemudian kelasnya itu sudah terdata. Dan tidak perlu memasukkan nama ini, nama kelas dan sebagainya tidak perlu. Langsung saja soalnya. Nah. Kalau misalnya kita sudah memiliki, di sekolah kita sudah memiliki akun-akun 365, baik untuk siswa ataupun guru, nah kita pilih yang ini. Nama dan seterusnya ini kita tidak perlu. Kita juga bisa mengacak pertanyaan, acak soal, acak pertanyaan dan acak jawaban ya. Dan di situ lebih leluasa lagi jika sekolah itu sudah mendeploy akun-akun 365 itu. Begitu Pak Agus. Baik, terjawab. Ini sekali klik nyambung, maaf Bapak Ibu. Tidak menyalakan mikrofon sebelum kami persilakan. Silakan tuliskan di menu chatting kalau ingin bertanya, karena masih banyak Bapak Ibu yang duluan bertanya di menu chatting. Begitu, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya tuliskan di menu chatting. Masih banyak antrian, termasuk ini misalkan dari Pak Sutrisno SPD, Mas Farudin. Hampir sama dengan yang bertanya Pak Heru sampaikan, bagaimana memisah halaman identitas ya, agar terpisah dengan halaman soal. Mungkin bisa ini Pak terintegrasi dengan jawaban yang sebelumnya tadi ya. Apakah kemudian misalkan identitas ini kita pisah dengan brand itu ya, kemudian tidak ikut teracak begitu. Moga Mas Farudin. Oh iya betul ya. Ya. Dipisahkan gitu Mas ya. Ya betul. Iya. Nah, di sini kan ada di sini Bapak Ibu bisa nambahkan ya. Karena saya ulangi lagi. Di sini kita tambahkan baru ya. Di sini di sini ya ada tambahkan bagian.
Nah, klik bagian ini. Nah, nanti kita bisa pisahkan antara yang identitas ataupun dengan yang pertanyaannya tadi. Ya, betul. Seperti itu, Mas. Bisa dipisahkan dengan menggunakan bagian ini. Selain tadi menggunakan akun dengan akun Office 365 dari deploy sekolah. Oke, terima kasih. Begitu jadi salah satu solusinya Bapak Ibu adalah melakukan deploy Office 365 sehingga semua guru, semua siswa nanti memiliki akun dan Bapak Ibu tidak perlu repot menambahkan field atau isian di form berupa data siswa karena semua otomatis oleh admin sudah dibuatkan akun, sudah dibuat grup gitu ya Mas Bahrudin ya berdasarkan kelasnya. Begitu. Bu Neneng ingin bertanya secara lisan, kami persilakan Bu Neneng kalau masih ada di webinar ini bisa menyalakan mikrofonnya. Bu Neneng silakan. Bu Neneng masih ada di webinar ini? Rita mau nanya Pak. Bu Rita silakan. Pak Udin, gini, kemarin kan dapat ini akun Microsoft Teams ya yang dari Jateng Pintar itu. Apakah fungsinya sama ketika kita punya satu email berarti kita udah itu bisa dipakai kemana-mana lah. Ketika nanti saya gabung di maksudnya ikut yang di pembelajarannya Pak Udin ini berarti kan kemarin saya yang pas di Jateng Pintar pakainya HP. Udah kemudian terinstall. Terus kemudian pas pada saat yang ini saya pakai laptop. Apakah nanti itu fungsinya bisa on gitu artinya? Apakah misalkan kalau punyanya Pak Udin ini sang pengajar itu dari kayak grupnya sementara yang Jateng Pintar itu juga apakah akun saya yang dari Microsoft Teams Jateng Pintar itu berarti bisa untuk mana-mana atau memang nanti kita punya username sendiri? Makasih. Langsung dijawab. Baik. Microsoft Teams ini yang Ibu gunakan itu salah satu bagian dari Office 365. Jadi Bu Rita itu sudah bisa menggunakan produk-produk atau layanan dari Microsoft. Tadi ini yang Bapak Ibu lihat. Ini adalah dashboard dari Office 365. Dan di sini ada Outlook, OneDrive, Word, Excel, PowerPoint, OneNote, SharePoint, Teams. Teams itu termasuk dalam dari Office 365. Kemudian Notebook, Sway, Form, nah juga termasuk di sini. Nah, akun yang sudah Ibu Rita dapatkan itu Ibu bisa mengakses semua produk yang ada di akun yang ada di Office 365. Ya. Semua yang ada di Office 365. Dia bisa menggunakan Teams, bisa menggunakan Form juga ya. Bisa menggunakan layanan produk yang lainnya. Seperti itu Bu Rita. Jadi bisa dibuka di handphone juga bisa digunakan di laptop. Oke, terjawab pertanyaan dari Bu Rita ya. Jadi akun Office 365 itu bisa digunakan di mana saja Bapak Ibu dari manapun yang akun itu kita dapatkan itu bisa digunakan di semua perangkat dan di dalam akun Office 365 banyak sekali fitur. Salah satunya adalah aplikasi Office Forms ini. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Sinder Prasetya, Bu Rita, masih ada feedback? Enggak, maksudnya berarti saya sudah punya akun 365 ya? Ya betul Bu. Oh iya. Sudah. Oke, terima kasih. Terima kasih. Demikian Bu Rita. Jadi akun Jateng Pintar itu adalah akun Office 365 juga Ibu Bapak. Dan Bapak Ibu yang ada di Jawa Tengah sekalian informasi mohon izin Mas Bahrudin kalau Bapak Ibu di sekolahnya belum bisa deploy Office 365, Bapak Ibu bisa mendaftarkan akun Office 365 melalui Jateng Pintar. Sekali lagi kalau Bapak Ibu di sekolahnya khususnya Jawa Tengah belum bisa deploy Office 365 secara mandiri, Bapak Ibu bisa kemudian mengajukan Office 365 untuk Bapak Ibu guru maupun siswa di sekolah Bapak Ibu melalui akun Jateng Pintar. Begitu. Info lengkap di grup WA Sahabat Pengajar sudah kami share. Kalau belum dapat bisa nanti kontak secara pribadi.
Kemudian pertanyaan dari Pak Sinder Prasetyo, Mas Rudin ini, bisakah Office Form ini dicetak untuk kebutuhan pengarsipan? Nah, misalkan akreditasi Mas ya. Oh iya. Mas Rudin. Baik. Bisa Bapak tadi yang seperti saya jelaskan untuk hasil nilainya di Excel itu bisa Bapak Ibu bisa Bapak Ibu download dan nilainya itu kan bisa dicetak ya. Sebentar. Nah, nilainya ini bisa dicetak Bapak Ibu. Iya. Bisa dicetak. Betul. Baik, terjawab ya dari Pak Sinder. Jadi responnya atau hasilnya bisa di-download berupa file Excel, begitu bisa dicetak Bapak Ibu. Kalau pertanyaannya yang ingin dijadikan bukti fisik bisa dengan save webnya ya, menjadi save PDF misalnya ya Pak Rudin. Mungkin dalam bentuk file ya. PDF juga bisa, web to JPEG juga bisa. Itu tergantung kita mau arsip apa. Oke. Begitu Bapak Ibu, dan masih cukup banyak pertanyaan di sini. Wah, ini tadi baru di menit 10 berapa ini. Cukup banyak pertanyaan. Oke, sebentar Rudin. Iya. Ini menunjukkan antusias ya rekan-rekan ini Bapak Ibu semua. Ya. Ada pertanyaan lagi tadi sampai Pak. Oh iya. File apa saja yang bisa diimport untuk soal ini? Tadi sepertinya Mas Farudin tidak menjawab soal import soal ya, tapi hanya copy paste ya. Iya, betul sekali Mas Agus. Jadi Bapak Ibu bukan mode import ya, tapi nanti copy paste saja dari file yang sudah kita buat, file yang kita buat, misalkan di Microsoft Word sudah siap soalnya, tinggal kita kopas pertanyaannya, nanti jawabannya di blok begitu, ABCD atau BCD-nya di blok kali kopas bisa. Begitu menjawab pertanyaan Pak Sri Hartono, tadi tanya di menit ke-10 dari jam 10. Bu Endang Siti Eliana kemudian Office Form tadi sudah banyak dikupas. Terima kasih Bu L dari Pontianak ini Mas Farudin bergabung. Rekan saya Bu Kun Ana Hikmawati bertanya apakah kalau soal diacak nama dan kelas ikut teracak. Tadi sudah terjawab ya Mas, dipisahkan sih ya. Bisa dipisahkan bagiannya ya. Iya. Bisa memantau sedang mengerjakan soal. Ini tetap menunggu jawaban tersabit ya Mas Farudin. Nggak bisa dipantau saat mengerjakan ya. Mohon diulang suaranya putus. Oh begitu. Mohon maaf. Bu Nur Hidayah. Bisa sambil saya lihat di menu setting Mas. Kalau suara saya putus di 10.22 ya 10.22. Bu Nur Hidayah menanyakan apakah kita bisa memantau siswa saat mengerjakan soal. Karena ini dikerjakan jarak jauh ya Mas. Moga Mas solusinya. Oh iya, sebentar. 10.22. Ya, untuk memantau ya. Iya. Apakah apakah kita bisa memantau siswa saat mengerjakan soal ya. Ya, untuk memantaunya ya baik sebentar. Untuk memantau kita nggak bisa melihat secara langsung Ibu. Ya. Kita nggak bisa melihat secara langsung. Yang bisa kita pantau itu adalah anak itu mengerjakan dari waktu yang sudah kita tentukan. Misal kita membuka soal ini ya, kita masuk ke menu sini, menu pengaturan. Ya, kita bisa menu pengaturan. Nah kita pantau untuk dibukanya soal ini dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi kita bisa melihat memantaunya itu dari waktu pengerjaannya saja ya. Dari pengerjaan kita nggak bisa melihat anak itu lagi ngerjakan atau tidak. Yang bisa kita atur itu adalah waktunya.
Terus yang kedua, kita bisa melihat itu dari hasil responnya ini. Mereka sudah mengerjakan atau belumnya. Jadi kita bisa melihat namanya anak yang sudah mengerjakan siapa saja, yang belum siapa saja. Begitu ya, Mas Agus ya. Oke, pertanyaan sudah terjawab ya tadi dari Bu Nur Hidayah ya. Mungkin kalau Ibu ingin betul-betul memonitor itu Mas Harudin, bisa siswanya pas mengerjakan sambil pakai meeting kayak gini ya, dan harus menghidupkan kamera. Mungkin Ya, bisa. jadi betul-betul pantau. Ini malah ini ya, mengkolaborasikan dua fitur di Office 365 Microsoft bersama-sama. Oh iya. Oh, dijadikan satu. Iya. Jadi pas kan pakai meeting juga sekalian Ibu yang memantau jadi pengawas. Ini tadi juga ide sesuatu daripada Oke Pak Darwoto, bagaimana cara melampirkan audio pada soal? Mungkin untuk guru-guru bahasa Inggris yang listening itu audio. Tadi video saja bisa audio. Untuk audio ya, untuk audio itu saya terus terang belum pernah nyoba ya. Tapi di sini fitur yang disediakan itu adalah gambar dan video. Ya, gambar dan video. Jika Bapak kalau yang bisa diupload itu adalah gambar. Ya, yang bisa diupload adalah gambar. Sedangkan kalau yang lainnya kita bisa menggunakan video. Contohnya seperti ini aja, Pak. Jadi kalau misalnya di sini ada bisa dimasukkan URL-nya ya. Jadi Bapak bisa mengupload suaranya dijadikan video ya. Tanpa gambar. Kemudian diupload ke media ini, YouTube atau Stream ya. Saya belum pernah coba apakah URL ini bisa dimasukkan untuk podcast juga di Spotify gitu ya. Kalau misalnya bisa di Spotify, misalnya bisa dimasukkan link. Jadi yang pernah saya coba ini untuk memasukkan URL video. Ya URL video file yang kita punya kita upload ke YouTube atau ke Microsoft Stream, kemudian linknya dimasukkan ke sini. Kalau untuk audio, saya belum pernah nyoba. Kalau yang untuk media yang lain, misalnya seperti Spotify atau podcast yang lainnya belum pernah nyoba. Tapi yang pasti kalau misalnya nggak bisa ya suaranya itu jadi video saja. Kemudian diupload ke YouTube, kemudian linknya dimasukkan ke sini. Begitu Mas Agus. Oke, terjawab Bapak Ibu. Logika sederhana video saja bisa, audio pasti bisa menurut saya ya. Nanti di-upload saja di web atau hosting free untuk upload MP3 semacam itu ya Mas. Kalau memang suara jadi coba URL-nya dipanggil melalui fitur tadi. Kalaupun tidak ya sudah dikonvert saja menjadi video tanpa gambar kan suaranya keluar gitu ya. Ya betul sekali. Pak Nurudin dari SMP Negeri 1 Jenar Sragen tetangga ini tanya Pak, jika identitas siswa tidak dipisah dengan pertanyaannya, berarti nanti ikut acak ya? Berarti begitu ya? Kalau di setting acak ya ikut acak. Pak izin menanyakan, bisakah untuk pengisian ID siswa tanpa penomoran sehingga kita setting nomor soal mulai dari nomor 1. Itu maksudnya form tadi kan selalu ada nomornya Mas. Itu maksudnya pas di ID kok kalau tanpa nomor apa bisa. Oh ini nanti nomornya nggak terlihat loh Pak. Yang kita keluarin jauh ya. Nanti kayak masuk ke Excel ini nggak terlihat ya. Jadi jangan terlalu terpaku di nomornya ini Bapak. Ini nggak masalah sih nomornya ini. Ya. Yang dimaksud mungkin nomornya ini Mas Agus ya. Kenapa? Iya, waktu itu kan 2, 3. Ya, ada nomornya ini. Ini maksudnya bisa mungkin ya Mas Agus. Mungkin bisa coba menunjukkan ke Pak Faizin yang tadi bertanya.
Ya. Jadi begini Mas, Pak. Jadi tadi kalau untuk maksudnya memisahkan ya antara identitas dengan soalnya gitu ya. Jadi kalau di section bagian yang pertama itu Bapak hanya memasukkan ini aja, tapi jangan terlalu diperhatikan nomornya ini Pak ya. Nggak masalah sih sebenarnya ini. Karena nanti ketika hasilnya sudah jadi di Excel itu nanti akan terpisah gitu ya, akan bisa terpisah. Nah ini bisa diatur di bagian-bagian barunya ini ya, bagian-bagian barunya ini. Mungkin begitu Mas Agus yang saya tangkap seperti itu. Oke. Terjawab seperti itu ya. Jadi yang pasti Bapak silakan dipisah kalau memang membuat identitas secara manual karena belum punya akun Office 365, maka dipisah antara identitas dengan soalnya. Setidaknya siswa tahu mana yang soal, mana yang identitas. Begitu ya Mas Harudin ya. Iya. Untuk memilih bisa dipisahkan. Oke. Dari Bu Kamila Harahap. Maaf baru gabung. Jika buat matematika, soal matematika, adakah fitur untuk simbol matematika? Soal matematika. Mbak Kamila ini terima kasih nih kawan-kawan di rumah belajar sudah berkenan hadir. Iya betul. Duduk rumah belajar. Untuk soal matematika ini saya sampaikan di sini. Kita tambahkan soal baru, kemudian contohnya misalnya kita gunakan soal bilang ganda. Nah ini untuk soal matematika ini pastikan di optionnya ini. Monggo dilanjut. Baik, nyalakan mikrofonnya. Silakan. Oh iya, kita lanjutkan. Untuk soal matematika ini pastikan di pengaturan lanjutan ini, pengaturan lainnya di sini itu matematikanya ini diaktifkan ya, diaktifkan. Dan di sini Bapak Ibu bisa memasukkan equation ya, memasukkan soal matematika ke dalam pertanyaan ya, ke dalam pertanyaan. Jadi intinya itu aja intinya untuk mengaktifkan fitur matematikanya. Di sini sudah disediakan, akan bisa dipergunakan. Begitu Mbak. Kemudian pertanyaan. Pertanyaan dari Bu Murtini, SMA Negeri 1 Karangnongko, Klaten. Untuk penilaian soal IC atau Urian bagaimana ya skor atau penilaiannya? Oh ya, baik. Untuk penilaian IC, contohkan Bu. Klik. Iya. Kita tambahkan, kemudian teks. Nah kita contohkan pertanyaannya apa. Kemudian masukkan ya. Sejauh ini saya belum pernah untuk menggunakan untuk soal esai ya. Jadi tahu saya kalau untuk yang pertanyaan itu bisanya isian, bukan esai ya. Kalau isian itu dengan jawaban yang pasti ya. Satu kata atau satu frase. Kalau isian singkat kan jawabannya kan ya isian singkat betul, isian singkat ya. Bukan esai untuk jawaban yang panjang, kan uraian ya itu. Nanti untuk menentukan katanya itu ya sulit juga ya. Sampai saat ini kayaknya belum pernah menemukan untuk platform penilaian untuk jawaban yang panjang ya. Bahkan Puspendik sendiri pun ditanya kan kayaknya baru isian singkat ya. Satu kata atau satu frase, belum bisa untuk menggunakan penilaian yang panjang. Seperti itu. Jadi seperti ini Bu dimasukkan di teks, kemudian dimasukkan di sini masukkan pertanyaannya apa, kemudian di sini dimasukkan jawabannya apa. Jadi jawabannya ini satu kata saja ya, atau satu frase dua kata.
Nanti setelah itu kita tentukan poinnya berapa. Nah, mengerjakan ya sesuai tepat dengan jawaban yang kita sudah masukkan ini. Kalau misalnya nggak tepat ya nanti terindikasinya salah. Begitu ya Mas ya. Mungkin bisa ditambahkan Mas Agus. Sementara begitu Mas Harudin sama. Tapi kalau Bapak Ibu mau menilai dengan rubrik ya, mau rubrik dengan skor 4-3-2-1 bisa beralih ke assignment di Microsoft Teams. Nanti ada rubriknya di sana. Pakainya Microsoft Teams. Jadi siswa dimasukkan di kelas ya atau di tim begitu. Nanti di sana ada assignment-nya, bisa dibuat penilaian lengkap dengan rubriknya. Kalau siswa menjawab ini nilainya 4, menjawab ini 3. Lebih jelas ada di rekaman webinar sebelumnya Bapak Ibu tentang assignment pada Microsoft Teams. Bisa dilihat di channel YouTube sang pengajar. Begitu Mas Harudin menambah saja. Kemudian pertanyaan dari Bu Januari, cara mengatasi terjadi kebocoran soal. Mungkin terkait dengan pengaturan waktu tadi Mas Harudin, dibatasi waktu, termasuk misalkan kelasnya paralel cukup banyak, mending sekalian saja. Ya kalau kelas mengaku kelas ABCDE misalkan ada 5 kelas, mending sekali ulangan begitu sehingga kemungkinan soal beredar juga lebih kecil karena kita akan di waktunya tadi. Itu Bapak Ibu pembatasan waktu itu menjadi solusi begitu. Pak Sukasmo rekan formulasi Kendal hadir. Terima kasih Pak Asmo sudah menuliskan pesan di menu chatting. Pak Didit, mohon informasi apakah rapat ini menggunakan live event apa tim ya? Karena kami mencoba menggunakan live event tidak bisa memasukkan penyaji. Oh, beda tema Pak Didit, nanti kita bahas di grup. Kemudian Dewi Ambarwati, platform apa saja yang didukung oleh Microsoft Form. Kemudian apakah bisa siswa menjawab dengan gambar foto seperti pada platform yang lainnya? Kemudian bagaimana mengamankan kunci jawaban agar tidak bocor. Bu Dewi Ambarwati dari SMK Negeri 3. Bilang. Oh ya. Ya jadi ada pertanyaan platform apa yang didukung oleh Microsoft Form. Maksudnya platform apa ya? Mungkin kalau di tempat lain pengaya itu ya. Semacam pengaya add-on itu mungkin ya. Iya. Kemudian yang kedua apakah siswa menjawab dengan belum ya, kita lemparkan saja ini masih berdiri sendiri ya. Yang kedua apakah bisa siswa menjawab dengan gambar atau foto. Jadi ngirim jawabannya berupa gambar atau foto. Sementara masih opsi ABCD masih ya. Iya betul. Opsinya itu ABCD itu untuk pilihan gambar ya. Itu mungkin menggunakan fitur yang upload file. Ya betul. Tapi upload file ini hanya dikhususkan bagi siswa yang punya akun ya. Jadi kalau tidak punya akun tidak bisa untuk upload filenya. Di platform lain pun juga demikian Bapak Ibu. Mereka punya akun yang sama, akun yang untuk bisa upload itu. Iya betul. Jadi untuk opsi upload itu ada juga di Form, cuma sama seperti yang lain juga. Harus memiliki akun ya. Karena ini nanti kalau di yang lain kan masuknya ke Drive, kalau ini masuknya ke OneDrive. Jadi sama juga seperti itu. Oke, begitu. Baik, Bu Dewi Ambarwati juga masih ada satu pertanyaan tadi juga yang diajukan. Yang ketiga adalah mengamankan kunci jawaban agar tidak bocor. Apa kunci muncul di halaman siswa? Begitu mereka mengerjakan. Pengaturannya di akhirnya itu Mas ya, mungkin ya. Hasil dari hasil siswa itu bisa ditayangkan secara otomatis atau tidak gitu ya. Itu iya pengaturannya di sini ya. Kalau misalnya siswa mengerjakan, contohnya ya, asumsinya siswa ada satu siswa mengerjakan selesai. Kemudian kalau misalnya ini kita aktifkan, mereka bisa melihat jawaban ini salah, jawaban ini benar, kemudian itu dikasihkan ke yang lainnya. Asumsinya seperti itu. Nah, untuk mengantisipasi itu opsi ini ya, untuk hasil otomatisnya itu dinonaktifkan.
Ya dinonaktifkan. Terus yang kedua, untuk mengamankan untuk jawaban tidak bocor, ya kita tentukan waktunya tadi. Ulangi lagi, kita tentukan waktunya. Kayak misalnya ada kelas satu kan dalam satu waktu. Terus yang ketiga tadi menggunakan mobile exam itu. Menggunakan mobile exam itu anak dia tidak bisa men-screenshot juga, ya, tidak bisa dan dia tidak bisa membuka aplikasi lainnya, jadi dia ya hanya terkunci di situ saja gitu. Ada tiga cara itu. Oke, sudah dijawab ya. Kemudian dari Dwi Murwati untuk matematika, kembali matematika. Kalau mau copy dari Microsoft misalnya soalnya, tapi di dalam soal itu ada kode matematika kan tidak bisa. Bagaimana menyikapinya? Ya, untuk kode matematika tadi sudah sampaikan bisa menggunakan fitur equation ya, fitur matematika yang ada di Microsoft Form ini ya, matematika. Jadi kita bisa masuk ke dalam sini. Cuma namun demikian kalau misalnya terlalu banyak ya, kalau misalnya terlalu banyak matematika ibu sudah menyiapkan filenya di Word gitu ya. Dan itu rumus-rumus matematika yang panjang gitu. Kalau saran saya itu di screenshot saja Bu. Jadi pakai snapping tool itu gambarnya itu dijadikan gambar kemudian masukin ke situ. Jadinya upload gambar ke dalam pertanyaan. Itu trik aja sih. Begitu. Oke, itu kalau memang sulit ada pertama ada rumus gitu mungkin di capture ya jadi sebuah gambar. Bapak Ibu tinggal upload gambar. Oke. Baik, di sini masih ada banyak pertanyaan Bapak Ibu sampai kami sampaikan di menu chatting sudah kami share berulang kali dan hadir, maka bisa diisi batas kami saja untuk keikutsertaan Bapak Ibu dan jangan tinggalkan meeting room ini karena nanti akan ada kode redeem kode yang bisa Bapak Ibu masukkan di portal edukator Microsoft yaitu education.microsoft.com. Dengan itu Bapak Ibu akan diakui mengikuti kegiatan kali ini dan mendapatkan poin dari Microsoft. Saya lanjutkan ke pertanyaan Bu Dewi Ambarwati lagi dari SMK 3 Sukoharjo. Apakah bisa formnya ini di copy dari form sebelumnya menyalin form biar nggak lagi. Ngetik lagi ya. Terima kasih Bu Dewi. Kita kembali ke sini ya. Kita kembali ke dashboard dari Office Form ini ya. Nah di sini itu ada tiga ini, Ibu. Kita klik, kemudian kita salin. Di sini ada opsi salin ini. Kita klik salin. Nah, sini. Nah ini ada namanya ya. Ini nama dari file yang aslinya. Ini hasil salinannya. Dalam kurung ada dua. Yang aslinya ini sudah ada dua respon. Nah yang baru ini no respon. Nah, ini hasil salinannya. Kita tinggal sesuaikan saja jika memang dibutuhkan menggunakan template yang sudah kita pergunakan sebelumnya. Begitu. Bagus. Oke, jadi Bapak Ibu bisa dimudahkan ya dengan menyalin formnya tinggal edit perlunya. Bukan hanya untuk soal Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu buat form pendaftaran misalnya atau angket ya, tinggal salin saja formnya sama persis, tinggal edit judul maupun isinya sesuai keperluan. Dari Pak Muhammad Rofiq, kalau punya HP 2, berarti tetap bisa cari jawaban online ya Pak. Bagaimana untuk mencegahnya? Monggo Mas punya HP 2 ya. Kalau punya satu contoh berarti ya. Bisa jadi untuk nyontek gitu ya. Tapi kalau siswanya iya. Bisa Dilanjutkan dulu, maaf. Ya. Tapi kalau
Jadi dia punya dua handphone, kemudian akses dua, yang satu buat nyontek, yang satu buat jaga-jagakan. Triknya gini, Pak. Waktunya, durasinya. Satu durasinya, terus yang kedua, dimatikan ininya, Pak. Hasil opsi jawabannya. Ini dimatikan. Jangan diaktifkan seperti ini, dimatikan. Jadi meskipun anak sudah menyelesaikan soal, dia nggak tahu jawaban yang benar yang mana. Seperti itu. Nggak tahu jawaban yang benar. Tapi kalau dia diaktifkan, nanti kalau anak sudah selesai mengerjakan, dia tahu jawaban yang benar mana. Dia menggunakan handphone yang lainnya untuk melihat hasil jawaban yang benar seperti apa. Ya gitu, Pak, mungkin ya. Jadi pastikan untuk opsi hasil jawabannya itu dinonaktifkan. Begitu Mas Agus ya. Mungkin trik kita sebagai guru untuk mengakal-akali dari siswa juga gitu. Ngakali gitu Mas ya. Iya. Dan tidak di kuis online Bapak Ibu di kelas saja kalau memang siswa berniat tidak jujur ya dengan beragam cara tentu akan bisa dilakukan ya. Iya betul. Pertanyaan selanjutnya dari Mas Febrian Bayu Pradana. Pak Farudin, apakah pengaturan waktu di Microsoft Form ini bisa menambahkan add-on seperti form limiter? Yang di pengaturan waktu ini Pak ya. Oke, selain fitur yang di dalam, apakah bisa ambil add-on dari luar begitu maksudnya? Oh enggak ada fitur add-on dari luar yang lainnya. Jadi kita menggunakan fitur yang sudah disediakan saja di sini gitu. Baik, kemudian saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Bu atau Bapak Andi Harveni menggunakan rumus matematika tadi sudah terjawab. Kemudian Bu Marlina MPD, kalau pakai mobil exam berarti kita harus menginstal aplikasi ini ya, betul ya, nanti berlangganan mobil exam. Pak Yusuf kemarin sudah menyinggung juga, tadi sudah disampaikan oleh Mas Farudin. Untuk mengatur waktu secara otomatis Pak Ibrahim ya sudah dibahas tadi pengaturan waktunya, ya, kapan mulai, kapan paling lambatnya sudah. Menjamin siswa menggunakan mobil exam dalam ujian jarak jauh, bagaimana caranya? Karena tanpa wawasan. Tadi sudah juga ya, ini sebenarnya dari Pak Ripto, kalau pakai mobil exam ini siswa tidak bisa membuka aplikasi lain. Screenshot saja tidak bisa, apalagi membuka browser. Gitu Mas Farudin nanti ya, kalau pakai mobil exam. Iya betul Mas Agus. Oke. Cuma kalau kita menjamin, kalau ini kan kalau misalnya pembelajaran jarak jauh ya Mas Agus. Kita nggak bisa menjamin juga ya, misalnya siswa sudah menginstal atau belum gitu loh. Itu kayaknya lebih efektif kalau pembelajaran langsung ya, anak bisa pantau langsung gitu. Tapi kalau pembelajaran jarak jauh, kalau di mobil exam itu sendiri kan ada dua cara. Satu menggunakan QR code, yang satu menggunakan link itu kan. Tapi kita nggak bisa mantau juga anak sudah menginstal atau belum gitu ya. Seperti itu Mas Agus. Baik Mas Farudin, waktu tidak terasa sudah jam 11.26, sudah tinggal 4 menit waktu kita dan masih banyak sekali pertanyaan. Mohon maaf dengan sangat Bapak Ibu, semua pertanyaan tidak semua pertanyaan bisa dikupas. Mungkin nanti walaupun milik ini kita close, setting ini tetap bisa berlanjut. Begitu Mas Farudin, kalau ada waktu longgar bisa ditempatkan untuk menjawab pertanyaan yang belum dibahas. Kemudian di menu chatting juga Bapak Ibu sudah kami sampaikan selain link daftar haji
hadir, kami berikan redeem code ya, yang bisa Bapak Ibu masukkan di portal Microsoft Educator dengan linknya adalah education.microsoft.com. Kami ulang, education.microsoft.com. Silakan masuk ke menu profile, kemudian masukkan redeem code yang sudah diberikan. Mas Fahrudin sebagai closing statement mungkin slide terakhir kayaknya tadi adalah kontak person Mas Fahrudin, bisa di-share untuk nanti kemungkinan kemudian rekan-rekan ini bisa menyapa lebih lanjut dan berdiskusi dengan Mas Fahrudin. Monggo Mas Fahrudin sekaligus closing statement waktu kami aturkan. Oke, baik. Mas Agus. Baik, Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ini ikon yang paling menguras energi terus terang. Iya, karena pertama yang kedua, baru kali ini saya ada pertanyaan sebanyak ini ya. Jadi kalau biasanya mungkin bisa ya kisaran 5, 10 atau 15. Ini lumayan banyak. Saya luar biasa terima kasih sekali ke Bapak Ibu sekalian ya, antusias dan pastinya luar biasa dan berikut ini adalah media sosial saya Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa temui saya di Facebook, di Instagram, di YouTube, di fanpage saya, di blog saya juga itu. Jadi jika sekiranya Bapak Ibu nanti memerlukan untuk komunikasi lebih lanjut, kita bisa kontak langsung, yang bisa komunikasi melalui akun media sosial saya itu. Kemudian saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Agus Abianto yang sudah dengan sabar memfasilitasi terselenggaranya webinar kali ini. Buah kehormatan bisa berkolaborasi dengan Mas Agus. Terima kasih kepada kawan-kawan Buta Rumah Belajar tadi yang sempat hadir dan Bapak Ibu sekalian semuanya yang telah mengikuti webinar kali ini. Terima kasih atas perhatian, partisipasi dan antusiasnya yang luar biasa. Kita belajar bersama, yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini berfaedah ya, buat Bapak Ibu sekalian, menambah pengetahuan. Mohon maaf jika mungkin dalam penyampaian ada kata-kata, ada sikap yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu pemaparan materi kita kali ini tentang pemanfaatan Office Form untuk penilaian ya, khususnya di masa pandemi COVID-19 kali ini sudah dibahas dengan dalam oleh kita Mas Fahrudin Sudarwo, Duta Rumah Belajar Nasional Terkreatif. Walaupun masih menyisakan banyak pertanyaan, luar biasa antusiasnya para peserta hari ini, dan tadi tercatat di angka 136 peserta yang bergabung. Kemudian Bapak Ibu sebelum kami akhiri di menu chatting, walaupun Bapak Ibu nanti meninggalkan meeting, masih bisa memasukkan redeem code yang kami kirim melalui menu chatting. Silakan masuk ke portal Microsoft Educator di link education.microsoft.com. Ya, kalau tidak bisa dicek linknya bisa manual education.microsoft.com, tekan redeem code yang sudah kami bagikan. Dengan begitu Bapak Ibu nanti bisa mendapatkan pengetahuan dari Microsoft setelah mengikuti kegiatan ini dan mendapatkan poin yang Bapak Ibu bisa lihat di menu profil Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Fahrudin Sudarwo yang sudah bersamai belajar kita kali ini, dan mohon berkenan nanti di kesempatan berikutnya bisa bergabung di webinar sang pengajar yang digelar bersama dengan Guru Inovasi Jawa Tengah. Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya dan maaf atas banyaknya kekurangan di kegiatan webinar kali ini. Insya Allah yang terakhir sebelum Hari Raya Idul Fitri kali ini, kami dari pengelola
webinar Sang Pengajar bersama Guru Universitas Jawa Tengah. Mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga amal kebaikan kita selama di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami yang membawakan kegiatan dari awal sampai akhir tentu banyak kekurangan di sini. Mohon maaf yang sebesarnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.